Shalom dan selamat pagi anak-anak yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat dan tetap semangat ya. Nah, kita bertemu kembali pada materi pelajaran 3 yang berjudul Allah Penolong yang Setia. Silakan kalian ikuti, perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh video pembelajaran ini sampai selesai. Karena ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Terima kasih, selamat belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menuliskan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Kedua, siswa mengungkapkan perasaan apabila melihat atau mendengar tentang orang yang berpenyakit kusta. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan pengalaman yang menunjukkan keterbatasan sebagai manusia. Bacaan Alkitab terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita memulai pelajaran dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih karena masih bisa bersekolah dan belajar walaupun melalui daring. Saat ini kami akan memulai pelajaran ketiga tentang Allah Penolong yang Setia. Tolong kami Tuhan agar dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pelajaran 1 dan 2 kita telah belajar bahwa yang pertama, manusia diciptakan untuk menjadi saksi kemahakuasaan Allah yang tanpa batas dan tiada tertandingi, sehingga manusia dapat menyadari bahwa Allah selalu hadir di tengah kehidupan. Kedua, manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Karena itu, Allah memberikan kuasa bagi manusia untuk turut menjaga, merawat, dan melestarikan alam ciptaan. Dan yang ketiga, manusia harus mensyukuri anugerah tersebut dengan hidup rendah hati dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Pada pelajaran ketiga ini kita akan membahas suatu penyakit yang dapat menyebabkan penderitanya dikucilkan atau diasingkan. Penyakit ini disebut kusta atau lepra. Di Indonesia ada kampung tempat berkumpulnya para penderita kusta. Tempat itu ada di Sitanala, Tangerang, Provinsi Banten. Kalian bisa baca artikel di materi halaman 4. Pada zaman Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, para penderita kusta hidup sangat menderita karena mereka dikucilkan dan diasingkan. Mereka tinggal di gua-gua dengan keadaan sangat memprihatinkan atau menjadikan karena tidak ada yang mengurusnya. Para penderita kusta jika berjalan di antara orang banyak, mereka harus berteriak, najis, najis. Najis artinya kotor. Para penderita kusta dilarang untuk beribadah di bait Allah. Mereka juga tidak boleh memberikan persembahan. Sikap penolakan ini tentu sangat menyakitkan sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi penderita kusta, termasuk keluarganya. Penyakit kusta sangat ditakuti karena dianggap penyakit menular dan juga membawa kematian bagi si penderitanya. Saat ini kusta seperti virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia. Berdasarkan informasi, kusta berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kusa, yang berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta atau lepra disebut juga morbus Hansen sesuai dengan nama si penemu kuman, yaitu Dr. Gerard
Armauer Hansen tahun 1874. Adapun tanda-tanda penyakit kusta adalah: pertama, ada bercak tipis seperti panu, dari kecil menjadi melebar dan banyak. Dua, ada pelebaran saraf. Tiga, kelenjar keringat kurang bekerja. Empat, ada bintil-bintil kemerahan atau leproma atau nodul. Kemudian rambut alis, rontok, dan yang keenam, muka benjol-benjol dan tegang atau disebut facies leumina atau muka singa. Nah, dari ciri-ciri penyakit kusta tadi, jelas penyakit kusta tidak bisa dianggap penyakit biasa. Perlu ditangani dengan serius agar si penderita bisa sembuh. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-27 diceritakan ada seorang panglima perang hebat yang selalu memenangkan peperangan, namun terkena kusta. Ia bernama Naaman dari kerajaan Aram. Untuk jelasnya, simaklah video berikut. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup,
yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Sekarang simak juga 10 orang penyakit kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pelajaran 3 ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, sehebat-hebatnya manusia, siapapun dia masih memiliki keterbatasan. Artinya manusia selalu memerlukan pertolongan Tuhan. Yang kedua, manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Artinya apapun yang hendak kita lakukan atau kerjakan, maka kita harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Dengan kata lain, kita harus berserah total kepada Tuhan agar apa yang kita kerjakan diberkati. Dan yang ketiga, bersyukur senantiasa kepada Tuhan, baik dalam keadaan suka duka atau senang susah, serta senantiasa tekun dalam doa, sebab hanya Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Dialah penolong sejati
yang selalu setia menolong kita asalkan kita percaya dan datang kepadanya. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui pelajaran ketiga ini telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau selalu mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami agar selalu percaya dan berseru hanya kepadamu, karena Engkaulah penolong yang setia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tugas kedua tanggal 8 September 2020, kalian kerjakan halaman 6 Sandi Rahasia dan halaman 7 TTS. Kemudian nanti pada tanggal 15 bulan 9 2020 ya, merupakan tugas ketiga, kalian kerjakan halaman 8 bagian A dan B dan halaman 9 bagian C dan D. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Yesus memberkati. Dadah.